Bunda, Rafli rindu. Tetap bersama Rafli. Ya, Rafli mau tidur di pangkuan Bunda. Rafli mau dipeluk Bunda. Suara Rafli terdengar begitu jelas di telinga Jihan. Jihan terus memutar kepalanya ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara Rafli. Rafli, kamu di mana, Nak? Teriak Jihan. Bunda, Rafli di sini. Petik 2. Jihan langsung menoleh ke belakang. Netranya melihat sosok anak bungsunya, Rafli. Ia memakai baju serba putih. Kulitnya yang putih semakin putih bersih, bercahaya. Jihan meneteskan air mata. Perlahan Jihan berjalan mendekat ke arah Rafli yang sedang tersenyum padanya. Bunda, Rafli rindu. Rafli mau dipeluk Bunda. Rafli juga mau tidur sambil diceritain dongeng si kancil. Ujar Rafli dengan air mata yang luruh. Anakku. Gumam Jihan seraya terus berjalan mendekat ke arah Rafli. Namun, semakin didekati sosok Rafli semakin menjauh. Bahkan perlahan tubuh Rafli semakin memudar. Dan perlahan lenyap tak terlihat lagi. Tangan Jihan ingin menggapai tangan Rafli. Tapi, tidak bisa. Jihan menjerit histeris memanggil nama Rafli. 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 Anak Bunda, kamu di mana? Petik 2. Jihan berlari penuh kebingungan. Di setiap penjuru ia mencari Rafli. Tapi, ia tak kunjung menemukannya. Rafli. Petik 2. Jihan tersungkur. Lesu jatuh ke tanah. Tiba-tiba terdengar lagi suara Rafli yang terdengar sangat memilukan. Bunda. Rafli pergi. Jaga diri Bunda baik-baik. Jangan sedih jika Rafli sudah tidak ada. Petik 2. Tidak. Nak. Kamu jangan bicara seperti itu. Jangan. Petik 2. Suara itu kembali menghilang. Jihan berteriak memanggil nama Rafli. Rafli. Jangan tinggalkan Bunda. Jangan. Petik 2. Rafli. Petik 2. Jihan terbangun dengan keringat membasahi wajah serta seluruh tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Jangan lupakan air matanya begitu deras membasahi pipinya. Rafli anakku, apa kamu baik-baik saja? Nak, kenapa Bunda mimpi buruk tentangmu? Petik 2. Jihan menutup wajahnya dengan kedua tanyanya. Entah kenapa untuk pertama kalinya Jihan bermimpi seperti itu. Seolah-olah dirinya akan kehilangan Rafli untuk selama-lamanya. Jihan melihat jam yang terpasang di atas dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore waktu Bali. Jihan segera bangun. Ia hendak ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi Jihan mencuci muka dengan asal. Berharap mimpi buruk tentang anaknya bisa secepatnya ia lupakan. Jihan termasuk orang yang tidak mempercayai tentang mimpi. Bagi Jihan mimpi hanyalah bunga tidur. Yang sama sekali tak mengandung firasat atau tanda apapun. Setelah selesai Jihan segera keluar dari kamar mandi. Ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan mungkin dengan seperti itu mimpi buruknya tidak akan mengganggu pikirannya terus. Segera mungkin Jihan membuka aplikasi WA dan kirim chat di grup sosialitanya. Saatnya kita jalan-jalan. Menikmati waktu cuti bersama. Chat pun ia kirim dan segera dibalas oleh anggota geng sosialitanya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berjalan-jalan di area resort saja. Sebenarnya hati Jihan sangat gelisah. Ia terus saja kepikiran mimpinya. Tapi, sebisa mungkin ia menepis semua keraguan dan kekhawatiran sebab ia tak mau acara liburannya terganggu oleh pikiran-pikiran buruknya. Jihan ingin menikmati kebebasannya. Meski harus dalam keterpura-puraan. Berpura-pura bahagia. Berpura-pura hidup bergelimang harta suami. Padahal semua itu ia lakukan untuk menutupi semua masalah yang justru jika terekspos akan membuat dirinya malu. Seorang wanita yang sering dijuluki The Perfect Woman harus rela dimadu oleh suaminya. Bagi Jihan hal tersebut sangatlah memalukan. Ia lebih baik berpura-pura daripada harus jujur. Hari ini harusnya hari pertama Rafli melakukan kemoterapi. Namun,
Keadaan Rafli semakin memburuk, ia harus secepatnya mendapatkan donor darah. Danu dibantu asistennya mencari 3 labu darah dengan golongan darah O+, golongan darah yang sukar dicari. Di rumah sakit sudah berkumpul 2 keluarga. Keluarga Danu maupun Jihan. Di antara orang tua mereka tak ada yang tahu masalah besar tengah mengguncang Danu dan Jihan. Bahkan pernikahan Danu dan Firna belum ada yang mengetahui. Oleh sebab itu, saat ini Firna berada di rumah yang dibeli Danu 2 bulan lalu. Mona, kenapa saya tidak melihat bunda anak-anak? Tanya Rita, mertua dari Jihan. Iya, dari kemarin saya juga cari Jihan, tapi tidak ada. Menghubungi nomornya nggak aktif. Keluh Ningsi, ibu kandung Jihan. Nyonya. Petik 2. Anu apa? Mona. Petik 2. Bunda pergi Oma, ucap Raisa tiba-tiba dengan mata yang mulai mengembun. Rita dan Ningsi saling pandang, merasa tidak paham akan kata pergi yang dimaksud oleh Raisa. Pergi? Pergi kemana? Kerja, selidik Rita. Raisa bukannya menjawab, ia malah menangis seraya memeluk Mona yang berada tepat di samping dirinya. Mona paham betul bagaimana perasaan Raisa. Meski Raisa baru 6 tahun tapi ia sudah punya pikiran seperti bukan anak seusianya. Rita dan Ningsi malah semakin bingung dan heran dibuatnya. Karena Raisa malah menangis bukan menjawab pertanyaan omanya itu. Mona, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Apa kalian menyembunyikan sesuatu dari kami? Selidik Ningsi. Maaf, Nyonya Besar. Saya sama sekali tidak punya hak untuk menjawab ataupun menjelaskan. Silakan tanyakan langsung pada Tuan Danu. Terang Mona dengan begitu takzim. Rita dan Ningsi kembali saling tatap. Mereka merasakan ada sesuatu hal besar yang mereka sembunyikan. Mereka berdua hanya bisa pasrah. Mereka lebih memilih jawaban jujur dari Danu. Lalu Rita menarik tubuh Raisa yang terisak itu ke dalam rengkuhannya. Sudah cucuku. Jangan menangis. Jangan buat Oma khawatir. Cukup keadaan Rafli yang membuat Oma khawatir. Oma sama sekali belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga Raisa menangis. Oma harap bukan sesuatu yang besar. Petik 2. Rita menenangkan Raisa yang masih saja terisak. Meski sebenarnya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Begitupun Ningsi tak jauh berbeda dengan Rita. Orang tua mana yang tidak khawatir melihat dan merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak-anak mereka? Setiap orang tua tentunya menginginkan hal terbaik untuk anak-anaknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Batin Rita. Jihan, kamu kenapa? Nak, kenapa ibu merasa kamu dan suamimu tengah dalam masalah? Ibu harap ini hanya perasaan ibu saja. Ibu harap kalian baik-baik saja. Batin Ningsi. Lamunan mereka terputus tatkala melihat pergerakan kecil dari Rafli. Tangannya bergerak serta bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Rafli, sayang, cucu Oma, ucap Ningsi lalu duduk di samping bangsal disusul oleh Rita, Raisa dan Mona. Bunda, ucap Rafli begitu terbata-bata. Mau apa sayang? Mau minum? Mau makan? Petik 2. Tanya Rita bertubi-tubi. Bunda. Rafli mau ketemu Bunda. Bundanya kan pergi kerja. Sebentar lagi pulang. Ucap Rita mencoba menenangkan padahal dirinya sendiri pun tak tahu Jihan di mana. Rafli lalu menatap ke arah sang kakak. Kak, Bunda mana? Petik. Saya tidak menjawab. Anak berusia 6 tahun itu malah menangis lagi. Oma, encus, Rafli mau Bunda. Giliran kedua omanya serta Mona yang Rafli tatap berharap ada jawaban keberadaan sang bunda. Oma telepon dulu Bunda. Ya, Rafli tidur lagi. Ya. Petik 2. Oma beneran mau bawa Bunda. Bawa Bunda untuk Rafli. Petik 2. Rita mengangguk dan tersenyum ke arah Rafli.
Iya. Oma keluar dulu. Oma mau telepon bunda dulu. Ya. Petik 2. Iya. Oma. Jawab Rafli dengan senyum terlukis di sana. Ningsi menatap Rita. Rita hanya memberikan isyarat agar dirinya tetap di tempat. Ningsi paham maksud Rita lalu menjawabnya dengan anggukan pula. Pula.